Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkomunikasi melalui internet media yang telah tersedia saat ini. Di belakang dari itu, beriringan salam, marilah kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. 5 menit ke depan ini Yusril menyampaikan racun-racun hati. Untuk menjaga agar hati kita tetap bersih, kita perlu menghindari diri dari 5 racun-racun hati berikut. Pertama, bicara yang berlebih-lebihan. Lidah adalah nikmat, namun ia bisa berubah azab saat manusia tidak pandai menjaganya. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kebahayakan manusia disisa di neraka karena tidak mampu menjaga lidah. Jadi pertama, lidah itu adalah membahayakan. Tidaklah manusia itu wajahnya dipanaskan dengan api neraka, melainkan karena akibat dari lidahnya. Itulah jika lidah telah membuahkan pembicaraan yang berlebihan. Pembicaraan yang berlebihan itu adalah pembicaraan yang membawa mudarat atau kadar mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Apa jika tidak ada kemanfaatannya sama sekali dalam pembicaraan itu? Pembicaraan yang berlebihan juga bisa mewujudkan dusta, menghina orang lain, mengolok-olok orang lain, atau menyakiti orang lain. Terlebih jika berbicara berlebihan itu sudah tergolong fitnah. Jadi begitu saudara-saudara. Sedikitnya dengan lidah pula manusia bisa selamat dan mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian maka tempat akhirnya adalah surga. Ia mendapatkan kebahagiaan abadi, kebahagiaan yang tidak putusnya karena lidah juga. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jagalah lidahmu. Kedua, memandang orang berlebih-lebihan. Allah juga memberikan nikmat mata dan penglihatan kepada kita. Ini merupakan nikmat yang sangat besar dan orang-orang rela membayar mahal untuk mendapatkan penglihatan yang sempurna. Namun bersamanya ada racun hati saat pandangan tidak terkendali. Karenanya Allah memberikan petunjuk mengenai hal itu kepada orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka memelihara pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian ia adalah lebih suci lagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka mohon pandangannya dan kemaluannya. Memandang berlebihan merupakan racun hati. Itulah saat kita memandang lawan jenis tanpa kendali dengan disengaja. Bukan pada pandangan pertama yang secara kebetulan kita didapatkan. Pandangan berlebihan itu sudah tergolong zina mata, dan ia adalah racun hati yang berbahaya. Telah ditetapkan di atas manusia bagaimana bagiannya dari zina. Ia seperti mendapatkan hal yang demikian itu. Zinanya kedua mata adalah memandang. Ketiga, bergaul yang berlebihan. Manusia memang membutuhkan pergaulan yang interaksi dengan sesama, sebab manusia adalah makhluk sosial yang takkan mampu hidup sendiri tanpa campur tangan orang lain. Namun pergaulan dengan sesama itu pun harus tetap dalam kerangka agama, bukan pergaulan yang seenaknya tanpa batas dan tanpa aturan. Memiliki teman bergaul juga harus diperhatikan, sebab interaksi dengan orang lain atau lingkungan selalu mengakibatkan salah satu dari dua hal: mempengaruhi atau dipengaruhi, mewarnai atau diwarnai. Karenanya kita perlu menjaga dengan siapa kita bergaul dan bagaimana agar pergaulan kita tetap dalam batas-batas syariat, terutama jika pergaulan itu terhadap lawan jenis. Janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami selalu menuruti lawan nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. Keempat, makan yang berlebihan. Makan yang berlebihan adalah racun hati. Berikutnya, ia bisa menjadi sumber penyakit fisik, juga bisa mengotori dan mematikan hati. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, selain persisnya yang wajar dan seimbang makan yang masuk ke perut, kita hendaklah dijaga agar memenuhi dua kriteria halal dan ta'jib. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, tidur yang berlebihan ini bisa juga berhubungan erat dengan makan. Makan yang berlebihan cenderung mengakibatkan tidur yang berlebihan. Jika dua paket ini sudah berkumpul, maka berikutnya adalah kejelekan dan kemaksiatan yang mendominasi. Kita perlu berhati-hati. Demikianlah saudara-saudara, racun-racun yang akan meracunkan hati kita. Sekian dari saya, sampai jumpa di